Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali kaitan dengan tadabbur kita surat Al-Fatihah ya. Terakhir kita membahas tentang ayat ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, yang mana kemarin di ayat ketiga ini adalah salah satu poin yang penting kita sampaikan adalah bahwa kita selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Wabil khusus mungkin berpikir positif itu kepada Allah ketika kita berada dalam posisi Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi kalau dengan sesuatu yang kita sukai, insya Allah kita pasti akan husnuzon kepada Allah. Tapi kalau dengan sesuatu yang tidak kita sukai, maka ini tentu sangat berat buat kita semuanya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang keempat, yaitu ayat keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Ya. Kita akan membahas di kesempatan kali ini tentang Maliki Yaumiddin. Diterjemahkan Maliki Yaumiddin ini adalah dia adalah penguasa hari kemudian. Artinya disebut ad-din, hari kemudian, hari pembalasan. Nah, temanya adalah kurang lebih kalau kita ayat keempatnya bagaimana tentang ayat ini kita selalu berorientasi dalam kehidupan akhirat. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan Maliki Yaumiddin ini sebenarnya satu adalah harapannya adalah bahwa kita semuanya menyadari bahwa kehidupan kita ini ada akhirnya. Maksudnya kehidupan di dunia ini akan berakhir. Dan nanti justru ada kehidupan tersebut ya, kehidupan dunia yang mana kehidupan dunia ini adalah akan berakhir. Tapi yang masalah bukan berakhirnya kehidupan dunia, tapi yang jadi masalah adalah setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwa segala perbuatan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau dalam bahasa kita tuh ada backup data gitu ya. Saya tadi malam lihat satu kajian ya online ya, satu kajian online melalui Zoom ya tadi malam. Itu salah satunya disampaikan bahwa ibarat kehidupan kita nanti di backup data kita. Kan ada laporan setiap hari. Ya, amalan amalan malam hari dilaporkan ketika subuh. Kemudian amalan siang hari dilaporkan ketika asar. Sehingga pantas kalau dua sholat ini adalah dua sholat yang sangat berat. Karena juga ketika itu Allah akan bertanya, bagaimana keadaan hambaku? Kata malaikat, saya tinggalkan hambaku dalam keadaan sujud karena sholat asar. Kemudian ketika subuh, maka malaikat lapor, maka aku tinggalkan hambaku dalam keadaan sedang sujud pula. Nah, ini amal harian kita. Kemudian juga setiap pekan juga akan dilaporkan. Kemudian setelah itu juga ada setiap tahun yang nanti disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu bulan Sya'ban, yang insya Allah bulan Sya'ban pekan depan itu sudah mulai bulan Sya'ban. Jadi Sabtu pekan depan itu sudah tanggal 1 bulan Sya'ban. Nah, ini adalah, jadi kalau kita lihat, maka ini meyakini bahwa segala perbuatan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, menumbuhkan kesadaran untuk berpacu dengan waktu dalam melakukan amal positif. Jadi dengan kita membahas tentang Maliki Yaumiddin ini harusnya menjadikan pelajaran buat kita semuanya bahwa apa? Bahwa kehidupan kita ini akan berakhir dan akan diminta pertanggungjawaban, sehingga apa? Ujung-ujungnya kita selalu semangat untuk melakukan kebaikan. Berpacu dengan waktu. Kemudian yang berikutnya mengasah kemampuan untuk menghubungkan amal hari ini dengan amal akhirat. Jadi kita selalu menghubungkan aktivitas dunia kita dengan amal akhirat kita. Dan yang terakhir adalah mengasah keberanian untuk mengatakan iya atau tidak ya, ketika sesuatu itu iya kalau itu berhubungan dengan kehidupan akhirat, tidak ketika berhubungan dengan hanya kehidupan dunia saja merugikan kehidupan akhirat kita. Tapi berhormat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, seolah-olah kita mengatakan bahwa Allah lah satu-satunya yang berkuasa. Memang kalau di dunia banyak yang berkuasa, tapi nanti ketika Yaumuddin, yaitu hari pembalasan, hari kiamat, tidak ada yang akan mengaku dia sebagai penguasa. Kalau di dunia mungkin masih banyak yang mengaku dia sebagai seorang penguasa.
Makanya di dalam surat Al-Mulk ya. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah Allah itu adalah malikal mulki, bukan hanya raja tapi raja di raja. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi semua wajah di hari kiamat itu tertunduk. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Tertunduk lesu, tidak ada suara berbisik, kemudian kalaupun hanya akan berani berbisik-bisik. Ya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hari kiamat, sehingga tidak ada raja lagi nanti di hari kiamat tersebut. Nah, beberapa Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang Malik Yaumiddin, kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi. Orang yang tidak percaya hari kiamat itu ibarat orang yang tidak percaya matahari di siang bolong. Kenapa? Karena tanda-tanda akan kehidupan hari kiamat itu sangat jelas. Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan Rasul jelaskan juga di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pembahasan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu kan sangat banyak. Ini salah satunya Pak. Contoh di sini adalah pertama adalah hilangnya ilmu dan orang jahil menjadi rujukan. Ini kan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Ilmu itu tidak akan diangkat begitu saja dari seorang hamba. Hatta walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi ilmu itu diangkat dengan diangkatnya para ulama. Sehingga ujung-ujungnya apa? Hatta idalam yubqi aliman. Sehingga tidak ada satu orang alim pun nanti di dunia ini, ittakhadan nasu ru'usan juhala. Sehingga masyarakat, orang-orang ketika itu mengangkat pemimpin yang bodoh. Pasu'ilu ketika ditanya, mereka ditanya fa'aftau, mereka berfatwa. Kemudian apa fatwanya? Fa bi ghairi inin fadallu wa adallu. Fatwanya tanpa ilmu dan sesat dan menyesatkan. Kalau dia sesat sendiri mending, ini sesat dan menyesatkan. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini adalah di antara indikator hari kiamat akan tiba. Dan mungkin hari-hari ini kita sering mendengar tiba-tiba seorang alim, seorang ulama meninggal dunia. Kemudian yang kedua, waktu terasa semakin pendek. Ya, tidak terasa apa ya? Pada saat maghrib itu semaghrib deh gitu. Nggak usah itu Pak. COVID-19 di Indonesia itu kan mulai terjadi tanggal berapa? 2 Maret ya. Sampai kemarin itu ada ulang tahunnya katanya. Jadi ada bukan ulang tahun dalam konteks ulang tahun ini, tapi 2 Maret kemarin itu kan udah 1 tahun. Bayangkan Pak, Ramadan tinggal berapa hari lagi? Sekarang sudah tanggal 7, berarti ya sekitar 30 sekian hari lagi Pak. Kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi kalau menurut kalender sih insya Allah nanti kita nunggu sidang isbat, yang resminya kan kita tunggu saja sidang isbat. Ramadan itu tanggal 12 April itu kita sudah mulai taraweh. 12 malam 13. Ini kan berarti sekarang sudah tanggal 7, sekitar ya 36 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Perasaan Ramadan baru kemarin. Ini kan nggak kerasa. Nah, makanya waktu semakin, contoh gitu Pak, ini adalah waktu semakin pendek. Kemudian berikutnya, hubungan bertetangga yang tidak baik. Betapa banyak Pak ya hubungan tetangga kadang tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Bahkan naudzubillah min dzalik Pak, ada di beberapa tempat tetangganya meninggal dunia saja nggak tahu tetangga yang lain. Ya mungkin karena temboknya tinggi-tinggi dan lain sebagainya, sehingga tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Dan akhirnya apa? Ini bisa terjadi. Kemudian terputusnya hubungan silaturahmi. Dan yang terakhir adalah fitnah bermunculan. Ini masih banyak sebenarnya. Ini kalau kita ingin membaca tanda-tanda hari kiamat sangat banyak. Tapi saya bukan pembahasan tentang ininya. Tapi dari tanda-tanda yang ada ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba. Nah, cuman masalahnya adalah yang harus menjadi renungan buat kita semuanya adalah Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan kita ini akan terbatas. Kehidupan kita ini terbatas. Apa maksudnya terbatas? Kehidupan kita ini akan ada akhirnya, kehidupan dunia. Tapi masalahnya setelah dunia ini yang akan kita pertanggungjawabkan. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, coba sedikit kita renungkan ke belakang. Coba rumah kita. Kan dulu rumah kita dibangun tahun berapa? Sekarang sudah mulai ada yang keropos dan lain sebagainya. Usia kita sekarang berapa? Coba kita renungkan semuanya. Ini kan menunjukkan bahwa dunia ini fana. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tetapi masalahnya adalah bukan masalah dunia ini akan kita tinggalkan, ada kehidupan akhirat kita. Tetapi kadang kita sebagai manusia suka abai kaitan dengan kehidupan dunia yang sementara ini.
Nah, coba lihat di sini, Bu. Ini sebuah simulasi kehidupan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin simulasinya kurang lebih seperti ini, Bu. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tadi hadisnya disampaikan bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini simulasi kehidupan kita. Kata beliau, khattan Nabi SAW khattan murabba'a. Rasulullah SAW membuat garis segi 4. Jadi ini garis yang dibuat oleh Nabi. Rasul membuat garis segi 4. Kemudian dari garis segi 4 itu kemudian apa? Wa khatta khattan minal wasti kharijan minhu. Kemudian Rasulullah SAW juga membuat garis, ya. Jadi Rasul membuat garis ini. Nah, ini kan garis segi 4 yang dibuat oleh Nabi SAW. Rasul membuat garis segi 4. Kemudian dari garis segi 4 ini Rasul membuat garis lurus. Ini yang dimaksudkan. Garis ini dibuat oleh Nabi SAW, kemudian apa? Sampai keluar garis ini. Jadi Rasul membuat garis itu. Kemudian wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat. Kemudian Rasul membuat garis-garis di dalam, garis-garis pendek di dalam apa? Di dalam segi 4 ini. Ini kata Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas. Kemudian min janibil ladzi fil wasat. Jadi Rasulullah SAW beliau membuat garis-garis kecil menuju arah garis yang di tengah, ya, menuju arah garis yang di tengah ini. Rasulullah SAW membuat garis itu. Dan di tengah-tengah garis segi 4 tersebut. Kemudian waqala, baru Nabi bersabda. Apa kata Nabi SAW? Hadal insan, inilah manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, maksudnya apa? Di dalam garis inilah kita manusia. Kita ini berada dalam garis ini. Kemudian wahada ajaluhu mukhitun bihi. Dan ini manusia ini adalah yang segi 4 ini, yang disampaikan segi 4 ini. Inilah kita berada sedang menuju ajal kita. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis ini kemudian mengatakan au qad ahata bihi wa hadzal ladzi wa kharijun amaluhu. Nah, ini kan manusia ini kan berada di jalan ini. Kita sebenarnya sedang menuju ajal. Tapi kadang disinilah garis panjang ini kenapa keluar? Keluar ini adalah angan-angan. Jadi manusia ini kan sudah ditentukan waktunya. Usianya contohnya sekian tahun. Kemarin kan ada public figure yang meninggal dunia atau tetangga yang meninggal dunia dan sebagainya. Maka manusia itu sebenarnya sedang menuju ajal yang segi 4 ini. Nah, kadang kita ini terlalu kebablasan sampai punya angan-angan melebihi jatah usia kita. Kemudian wahadal khutut as-sighar al-a'rad. Sedangkan ini, Pak, yang garis-garis pendek ini adalah kadang manfaat dunia atau akhirat. Maksudnya adalah garis-garis ini adalah sesungguhnya garis-garis ini adalah garis yang ada ini merupakan macam-macam rintangan untuk menuju kematian. Jadi rintangan untuk menuju kematian. Fa idza akhta'ahu hadza nahashahu anhu. Kalau kita lewat dari halangan dan rintangan ini, maka kita akan menghadapi rintangan-rintangan berikutnya. Wa in akhta'u hadza nahashahu. Jadi ini rintangan-rintangan kita. Maksudnya apa, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita lihat dari kehidupan ini, maka garis lurus manusia ini adalah kita sesungguhnya sedang berjalan di sini. Kita sedang berjalan menuju ajal kita. Jadi kita sedang berjalan menuju ajal. Sedangkan garis lurus ini adalah angan-angan tadi. Ini adalah angan-angan kita. Nah, kotak persegi 4 adalah ajal, garis pendek adalah pengintai kematian. Ini adalah pengintai kematian, manfaat dunia atau akhirat. Kemudian dalam perjalanan manusia selalu diintai oleh kematian. Jika kita lewat dari satu pengintai, maka kita akan datang pengintai yang lain. Kadang mungkin, Mbak, ya, kita sakit. Kadang juga kita, ya, banyaklah ujian-ujian dalam kehidupan ini. Tapi kalau ajalnya belum sampai, ya kita terus akan menghadapi ujian tersebut. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu pelajaran di sini adalah bahwa kadang manusia ini al-amal, angan-angannya terlalu tinggi. Apa maksud angan-angan itu? Bukan cita-cita. Contoh begini, Bapak, ayo kenapa nggak bersedekah sekarang? Nanti aja. Kenapa? Nanti aja besok. Padahal belum tentu kita besok akan hidup. Itu kan angan-angan. Contoh gitu ya, Ramadan sebentar lagi akan kita hadapi bersama-sama. Maka kan harusnya kita mempersiapkan diri. Bahkan ada seorang ulama mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan kita bercocok tanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kita menyirami tanaman tersebut, merawat tanaman tersebut. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita untuk panen. Ini seorang ulama mengatakan begitu. Nah, tapi kaitan dengan angan-angan kadang. Punten buat ibu-ibu, insya Allah ibu-ibu di sini enggak. Tapi mungkin bisa jadi ibu punya teman
atau punya siapa gitu, bapak-bapak mungkin bisa jadi punya anak atau punya menantu, tolong diingatkan. Kadang kan punten ibadah Ramadan yang mungkin ibu-ibu tahun kemarin saya yakin ada yang punya hutang kan. Kalau ibu-ibu yang masih masa subur kan punya hutang apa? Hutang haid kan, sehingga tidak saum. Padahal kan kalau kita lihat jauh Bu ya, dari Syawal sampai Sya'ban. Banyak orang yang sampai mengatakan, gening Sya'ban teh tinggal 5 hari deui, sedangkan hutang puasa 7 hari deui. Gara-gara apa coba? Gara-gara menunda-nunda. Kan begitu, menunda nanti. Inilah kadang angan-angan yang dimiliki oleh seseorang. Kan usia saya baru 40 tahun. Kalau kita lihat usia Nabi kan 63 tahun. Masih ada 23 tahun lagi. Ini kan angan-angan. Jadi banyak orang itu dalam kehidupan dunia, inilah simulasi kehidupan dunia. Nah, halangan dan rintangan ini yang di tengah ini akan selalu datang ke dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita lewati dalam kehidupan ini. Pasti akan ada halangan dan rintangan. Tujuannya apa? Nanti ujung-ujungnya akan menuju ke kematian. Cuman orang ini kadang batasan kita kan sampai di sini, segi 4 ini. Tapi orang ini suka melebihi dari angan-angannya tersebut. Makanya beberapa mata Allah Subhanahu wa taala ini harus menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Inilah kehidupan dunia. Makanya Maliki Yaumiddin, visi kita itu harus selalu visi akhirat. Sehingga angan-angan ini adalah jangan sampai melebihi. Ya cita-cita boleh, beda dengan angan-angan. Angan-angan tuh bahasa kitanya suka menunda-nunda pekerjaan, nanti. Makanya di dalam satu buku Dr. Sayyid Muhammad Nuh, beliau menyebutkan satu pembahasan satu penyakit namanya at-taswif. At-taswif itu adalah penyakit menunda-nunda, nanti. Sehingga banyak orang ketika meninggal dunia kan setiap orang itu kalau meninggal dunia itu punya cita-cita, Bu. Kan setiap kita juga di dunia punya cita-cita. Orang yang meninggal dunia juga punya cita-cita. Nah, cuman dibagi dua, ada orang baik, ada orang tidak baik. Orang baik kalau meninggal dunia punya cita-cita, satu, pingin segera dimakamkan. Cuman masalahnya bisa nggak dilaksanakan oleh orang yang sudah meninggal dunia, pingin segera dimakamkan? Ya kumaha nu hirup banyak. Ya kan, orang yang sudah meninggal dunia, ya terserah yang hidup. Mungkin nggak dia mengatakan pas bangun guru atau gerak kuburkan, kan nggak, paling cuma pesen doang. Yang kedua, orang yang meninggal dunia itu kalau orang baik, yang kedua adalah dia itu pingin segera hari kiamat. Kenapa pingin segera hari kiamat? Kenapa dia pingin segera dimakamkan? Karena orang ini pingin segera mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan. Yang kedua adalah kenapa dia meninggal dunia itu pingin segera hari kiamat? Karena begitu dia meninggal dunia, masuk ke alam kubur, alam barzah, maka di situ dia mendapatkan kenikmatan. Jadi di kubur itu ada siksa kubur, ada kenikmatan kubur. Salah satu dalil yang mengatakan ada siksa kubur, doa yang selalu kita panjatkan di penghujung sholat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ini kan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah sholat itu ada doa. Kata dalam sebuah hadis, Rasul menyampaikan bahwa Nabi SAW mengatakan jangan lupa setelah sholat itu kamu memohon perlindungan kepada Allah. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dari sifat pengecut, sifat bakhil, kemudian wa a'udzubika min an arudda ila ardalil umur. Kita memohon perlindungan dari rasa dari pikun. Kemudian berikutnya adalah wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabri. Nah, ini kalau kita berbicara. Jadi yang kedua itu, yang ketiga ibarat Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah meninggal dunia, dia itu bercita-cita. Kalau dia orang baik, pingin kembali ke dunia. Pingin kembali ke dunia. Cuman bisa nggak kembali ke dunia? Nggak bisa. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang itu ketika dia sudah meninggal dunia, pingin kembali ke dunia apa? Ubasyiru ahli. Saya pingin memberikan kabar gembira kepada keluarga saya. Tolong laksanakan kebaikan-kebaikan ini. Salah satu ayat yang berbicara tentang itu, lihat surat Yasin. Dalam surat Yasin disebutkan bahwa qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah, ini adalah angan-angan orang sudah meninggal dunia. Kemudian ini kan keinginan, tapi bisa tercapai? Nggak bisa. Kalau orang yang tidak baik dia meninggal dunia, sama dia juga punya angan-angan. Apa angan-angannya? Satu, dia pingin segera Dia pingin kembali ke dunia untuk sholat walaupun 2 rakaat. Rasul pernah lewat satu makam, kata Rasul, man sahibu hadal qabr, siapa yang dimakamkan di kuburan ini?
Kata para sahabat, si fulan. Kata Rasulullah SAW, orang yang ada di kuburan ini seandainya bisa kembali ke dunia, maka dia tidak menginginkan dunia yang kalian miliki. Yang penting dia bisa kembali ke dunia, sholat 2 rakaat ditambahkan kepada amal kebaikannya. Rakaatani khafifatani, 2 rakaat yang ringan. Mimma tahkiruna 'alaiha, yang kadang kita melalaikan 2 rakaat tersebut. Maka kata Rasul, lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Ini kan cita-cita, tapi tidak mungkin tercapai. Mumpung kita di dunia, maka jangan sampai kita panjang angan-angan ini. Kalau sudah meninggal kan tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah meninggal dunia, kalau tidak baik, pingin kembali dunia supaya dia bisa bersodakoh. Kan di dalam surat Al-Munafikun disebutkan, hatta wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika ajal tiba, ya Allah pending sebentar kematian sampai saya bisa bersodakoh. Kemudian yang terakhir adalah dia ingin mengamalkan amal kebaikan. Tapi bermata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di sini adalah kembali tadi bahwa kaitan dengan kehidupan dunia ini, bahwa manusia ini tadi, ya, manusia ini, saya ulangi tadi, kita ini berada dalam lingkungan ini. Kita pasti ada ujian dengan berbagai macam ujian, sakit dan sebagainya. Tapi kita ada angan-angan di sini. Nah, bermata Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita semuanya, kita ini kan akan dihadapkan dengan nanti yang disebut dengan sakaratul maut. Ya, kita akan dihadapkan dengan sakaratul maut. Nah, kehidupan kita ini akan berakhir. Cuman kita ini pingin menjadi orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu kan pilihannya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ada orang yang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, takbir dan lain sebagainya. Ada orang meninggal dunia naudzubillah min dzalik sedang melakukan kemaksiatan. Dan yang masalah adalah sakaratul maut ini adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Lihat Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat di dalam Al-Qur'an, contohnya di dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 32. Kan disebutkan kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Sekali-kali jangan demikian, apabila nafas seorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Kemudian dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut antara betis kanan dengan betis kiri. Saking sakitnya sakaratul maut. Sehingga Bapak mata Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran buat kita semuanya adalah jangan terlalu panjang angan-angan kita. Jangan sampai kita mengatakan kan usia ini rata-rata 60 tahun. Ah, saya kan baru 40 tahun. Baru 50 tahun nanti saja saya akan bertaubat. Atau saya kan masih muda, nanti saja saya akan rajin ibadah kalau sudah pensiun. Saya mah nanti saja akan beribadah kapan? Kalau nanti sudah anak-anak sudah gede. Sekarang mah saya cari kehidupan dunia saja. Ini kan banyak orang yang angan-angannya terlalu panjang. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala udillannahum wala umanniyannahum. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan aku akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Itu setan setiap hari yang akan dilakukan seperti itu. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Makanya Rasul mengingatkan kita dalam sebuah hadis, ya, badiru bil a'mali sab'an. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian segera melaksanakan amal ibadah sebelum datang 7 hal. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi kita disuruh untuk segera beramal. Badiru bil a'mali sab'an. Hal tantadiruna illa faqran mansiya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, apakah kalian menunggu-nunggu yang namanya kefakiran, yang mana kefakiran itu akan melupakan? Jangan menunggu kefakiran dulu. Kemudian yang kedua kata Rasul, au ghinan matghiya. Jangan sampai juga kalian menunggu-nunggu apa yang disebut dengan kekayaan, dan kekayaan itu biasanya apa? Matghiya. Kekayaan ini akan membuat orang melampaui batas. Bahasa sederhana begini, jangan sampai nunggu nanti ibadahnya kalau sudah kaya dulu, saya baru akan ibadah. Kenapa? Karena belum tentu. Ya, jangan-jangan kekayaan itu ujian. Ada kisah Bu, ini cerita betul-betul terjadi. Ini saya dapat cerita dari Ustadz Umar Mita. Beliau cerita bahwa ada orang yang subhanallah hidupnya sederhana, tapi ke masjid rajin dan lain sebagainya. Tetapi subhanallah Bapak Ibu, ketika diberikan kekayaan jadi taraka masjid. Yang tadinya rajin pengajian begitu, ya mungkin ketika hari-hari pertama ketika awal-awal mah hidup biasa-biasa aja, ngitung duit itu mungkin 5 menit beres. Ngitung asetnya nggak terlalu banyak, tapi begitu duitnya banyak, ngitungnya mungkin lama. Ke masjid jarang,
kemudian juga ke maksudnya pengajian jarang, ke masjid jarang, dan naudzubillah min dzalik, ujung-ujungnya sampai bercerai. Jadi jangan sampai nunggu kaya. Bukan berarti hari gitu nggak boleh jadi orang kaya, bukan itu. Karena juga dalam kehidupan kita penting yang namanya finansial itu. Bahkan banyak amal-amal ibadah yang harus menggunakan finansial, uang. Zakat menggunakan uang. Kemudian apalagi haji, apalagi menggunakan uang. Untuk membantu sesama kaum muslimin itu juga membutuhkan uang. Tapi maksud hadis ini adalah jangan sampai kita nanti aja kalau saya sudah mapan saya akan rajin ibadah. Kemudian berikutnya au maradun mufsida. Jangan juga sampai kita menunda-nunda amal, nanti khawatir apa? Khawatir kita sakit, dan sakit itu akan membinasakan. Mumpung kita sehat, lakukan amal ibadah. Ada pertanyaan kemarin Bu ya, ada di sebuah kajian ya. Kemarin saya ada kajian online. Di kajian itu ada seorang ibu bertanya, kan ada hadis Nabi, barang siapa yang menjaga 12 rakaat. Jadi kita menjaga 12 rakaat dalam setiap hari, yang disebut dengan sholat sunat rawatib. Apa 12 rakaat itu? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu adalah 12 rakaat. Apa kata Rasul? Maka orang tersebut akan dibangunkan rumah di surga. Nah ini kan hadis ini. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana? Kadang kita juga kan dengan berbagai kesibukan dan lain sebagainya, kita tidak bisa melakukan itu. Maka kan Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, idza maridul abdu aw safara, apabila seorang hamba sakit atau musafir. Ini kan hadis Nabi, seorang hamba itu sakit atau musafir. Kemudian ketika sakit atau musafir kan tidak bisa melakukan kebaikan. Tapi ketika dia sedang sehat, ketika dia sedang lapang waktunya, dia biasa melakukan kebaikan. Maka kata Rasul gimana? Kutiba mislama kana ya'malu muqiman sahiha. Dia tetap akan mendapatkan catatan amal ketika dia hadir dalam keadaan sehat dan keadaan mukim. Makanya ada pertanyaan sekarang di masa modern sekarang ini. Mungkin kemarin kan tidak ada kajian dan lain sebagainya. Bagaimana mengikuti kajian live streaming contohnya? Ya ketika tidak ada kajian offline. Maka kata para ulama kita mengatakan gak masalah. Insya Allah pahalanya tetap akan kita dapatkan. Tapi tentu hadir dalam kajian offline jika memungkinkan, itu lebih besar pahalanya. Nah ini kan menunjukkan bahwa apa? Jangan sampai kita menunggu sakit dulu. Kemarin kan orang pada rindu ya, Ramadan kemarin pingin tarawih di masjid. Ya kita berdoa mudah-mudahan Ramadan ini sudah selesai pandeminya, dan kita lihat apakah kerinduan kepada masjid itu masih ada atau tidak. Ya kan biasanya naudzubillah, bukan naudzubillah Pak ya. Kadang di beberapa tempat kan biasanya kalau Ramadan itu ramai di tanggal 1 sampai tanggal berapa tuh biasanya? Sampai pada pasang tenda dan sebagainya kan? Karena masjid sudah tidak cukup. Tapi begitu bertambah hari bertambah kemajuan kan? Sopna makin maju ke depan kan? Ini kan menunjukkan apa? Jangan sampai kita menunggu sakit dulu. Kemarin orang pingin buka masjid dong, buka masjid gitu ya. Tapi sekarang begitu sudah dibuka masjid, anu ka masjid mah anggar we eta kene gitu. Dan biasanya yang meramaikan di media sosial juga, pingin ini dan sebagainya. Bagus, semangatnya ada. Tapi tadi jangan sampai nunggu sakit dulu. Kata Rasul kemudian apa? Au haraman mufnida. Jangan sampai kita nunggu tua dulu. Dan tua itu biasanya kepunten. Kalau sudah masa tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya mumpung kita sehat sekarang, mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung masih muda, maka lakukan itu. Dan seandainya naudzubillah min dzalik Allah menguji kita dengan sakit tersebut, tidak bisa melakukan kebaikan, tetap akan dapat pahala. Seandainya kita sampai masa tua, sampai pikun dan lain sebagainya, kita pun kalau ketika sedang sehat, ketika sedang muda biasa melakukan kebaikan, tetap akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kan dalam surat At-Tin ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbah Zuhaili dikutip di dalam tafsirnya, di dalam tafsir Al-Munir, kata beliau, falahum ajrun ghairu mamnun. Ini kan salah satu penafsirannya kan bahwa nanti kalau kita sudah meninggal dunia, amal itu akan tetap mengalir kan. Tapi kata Abdullah bin Abbas, bahwa ini menunjukkan juga bahwa seandainya kita sampai ke masa tua dan kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan karena faktor usia, tetapi ketika masa muda kita biasa melakukan itu, maka pahala kita akan tetap mengalir. Ini kan pentingnya kita jangan terlalu panjang angan-angan. Mumpung ada kesempatan, mumpung sehat, mumpung ada waktu luang, maka segera melakukan kebaikan ini. Au mautan mujhiza. Jangan juga kita menunggu-nunggu kematian.
Yang kematian itu bisa juga datang dengan tiba-tiba. Kan betapa banyak Pak ya, di kampung saya di Ciparai, di kampung saya di Ciparai, tetangga kakak saya, bahkan bukan tetangga lagi, itu masih saudara. Jadi kakak ipar, berarti kakak iparnya kakak saya. Nah ini meninggal dunia bagaimana Bu? Pagi-pagi beliau mau berangkat, biasa aktivitas kerja. Jadi karena beliau angkut barang gitu ya, tukang maksudnya adalah beliau punya mobilnya biasa untuk ngangkut sayuran. Biasanya datang ke pegunungan, nanti ya ada yang charter dan lain sebagainya. Ya sambil manasin mobil, kemudian beliau duduk sambil minum kopi. Kopinya juga belum habis, meninggal dunia. Ini kan meninggal itu bisa kapanpun. Ada orang yang meninggal dunia kemarin pas hari Jumat kemarin. Bukan Jumat ini, Jumat sebelumnya. Saya kebetulan ada kajian di Kota Baru Parahyangan. Kemudian ngobrol dengan salah seorang imamnya di situ. Jadi ada dua ustadz di situ yang standby biasanya. Pas ngobrol, "Ustadz kemana kok tadi nggak hadir?" "Ya Ustadz punten, ini saudara saya meninggal dunia hari Jumat itu." "Jam berapa?" "Tadi katanya ada Jumat, jadi saya tadi ngurusin pemakaman, ini baru pulang katanya pas Isya." Pas ngobrol, kemudian setelah itu beliau cerita, meninggalnya itu tiba-tiba katanya. Pagi-pagi itu masih bawa gas, kemudian jam 9 gitu main badminton. Begitu badminton, tiba-tiba ke pinggir. Kenapa? Kunang-kunang katanya. Kemudian dibawa ke rumah sakit, ternyata serangan jantung. Ini kan kemeninggalan. Jangan sampai kita menunggu dunia. Yang kemudian berikutnya awid dajjal fasyarul ghaibin yuntadhar. Jangan juga menunggu dajjal, karena seburuk-buruknya menunggu adalah menunggu dajjal. Yang terakhir adalah awisatu fasatu adha wa amar. Ini Rasul mengatakan, jangan terlalu panjang angan-angan kita. Ini menunjukkan apa? Kaitan dengan bab ini. Makanya berhormat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya juga dalam sebuah hadis. Ini kaitan dengan bahwa di hari kiamat ini pasti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kembali bahwa bagaimana supaya kita tidak panjang angan-angan? Coba ingat tentang kematian. Jadi supaya kita tidak panjang angan-angan, maka kita selalu mengingat yang namanya kematian. Bapak Ibu, seandainya besok kita akan meninggal dunia, kira-kira siang ini mau ngapain? Kira-kira mau ngapain, Pak? Kalau besok kita akan meninggal dunia? Siap-siap, Pak. Pasti tidak ada kepikiran jalan-jalan dan lain sebagainya. Pasti mungkin mempersiapkan diri. Ada kisah dulu ketika saya di pesantren, ini dikisahkan oleh guru saya. Jadi ada orang yang datang ke dukun. Ini nggak benar juga gitu ya. Datang ke dukun, kata dukun, "Kamu seminggu lagi mati." Wah, orang itu Pak, dia ibadah getol gitu. Pas menurut dukun besok akan meninggal kan 1 minggu itu, wah dia gelisah, tidak bisa tidur dan sebagainya. Nah makanya kata Rasul, aksiru dzikri hadimil ladzati al maut. Supaya kita tidak panjang angan-angan, ingat sesuatu yang akan memutus kenikmatan di dunia, apa yang disebut dengan kematian. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Kita harus selalu mengingat kaitan dengan ini. Makanya berkata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita lihat bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita semuanya. Cuman masalahnya adalah kematian ketika datang kepada kita dalam kondisi apa? Dan kalau kita sudah meninggal dunia, kalau meninggal dunia beres mah udah nggak masalah gitu ya. Tapi setelah kita meninggal dunia itu apa? Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah materi yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah meninggal dunia. Kata Rasul dalam sebuah hadis, la tazula qadama ibnu Adam yaumal qiyamati hatta yus'al an khamsin. Seorang anak cucu Adam itu tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan ditanya tentang 5 hal. Jadi tidak akan melangkahkan kaki di hari kiamat kecuali dia akan ditanya tentang 5 hal. Dan ini pasti akan diminta pertanggungjawaban. Kan tadi disampaikan, kita ini catatan kita akan ada laporan harian, ada laporan pekanan. Ya kan, kalau dalam 1 pekan Senin dan Kamis kan dilaporkan. Ada laporan tahunan, itu di bulan Sya'ban. Kemudian nanti dari laporan-laporan itu akan dibukukan. Dan ketika dibukukan maka apa? Nanti kita akan ditimbang amal kebaikan kita. Dan Allah tahu, sebagai bukti bahwa Allah Maha tahu, maka kita akan ditanya. Sebenarnya Allah tidak usah bertanya pun cukup gitu. Tapi ini untuk membuktikan, dan itu sudah tidak ada aling-aling lagi. Maka kata Rasul, la tazula qadama ibnu Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an khamsin. Akan ditanya 5 hal. Satu pertama adalah yang ditanya apa? An umrihi fi ma'afnah. Yang akan ditanya itu adalah usia kita dihabiskan untuk apa? Jadi yang pertama kali akan ditanya adalah usia kita. Kalau usia kita 67 tahun, berarti hidup kita itu cuma 22.995 hari. Kurang lebih segitu. Ini kalau usia kita
63 tahun, sangat singkat kehidupan kita ini. Makanya agar pergi tidak sia-sia, kata Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Kalau selesai satu pekerjaan, ayo kita kerjakan pekerjaan yang lain. Makanya setelah Ramadan, contohnya kan ada saum Syawal. Ini kan menunjukkan apa? Selesai pekerjaan, ayo kita kerjakan yang lain. Kita selesai sholat, kita berzikir. Kemudian setelah itu sholat ba'diyah, jika ada yang sholatnya ba'diyah. Kemudian nanti kita melakukan aktivitas, nanti kita sholat lagi, terus seperti itu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka ketika berbicara tentang usia ini, tentang umur ini, kalau kita yang selalu membaca Malik Yaumiddin harusnya selalu memiliki program tentang umur kita ini digunakan untuk apa. Untuk fisik kita contohnya, ini kan penting juga kita menjaga fisik, olahraga teratur, makan yang seimbang dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk akal kita, maka kita juga harus apa? Harus ikut apa? Harus memperdalami ilmu. Supaya apa? Supaya dalam konteks ibadah pun sesuai dengan ilmu yang kita yang Allah inginkan dan Rasul inginkan. Kemudian juga adalah kaitan dengan ruhani kita, dengan membaca Quran dan lain sebagainya. Wabil khusus mungkin sekarang ini kan akan menghadapi bulan Ramadan. Karena semangat kita beribadah itu tergantung kondisi ruhiyah kita. Makanya kan kata Rasulullah SAW, kenapa sholat subuh ini sholat yang paling berat? Ya kan? Sholat subuh kan sholat paling berat buat orang munafik. Karena apa? Karena faktornya adalah faktor ruhiyah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi Ramadan ini tentu perlu persiapan ini. Nah, tentang umurnya digunakan untuk apa umur tersebut? Dan kalau kita berbicara tentang umur kan ada yang suka melalaikan orang. Dua hal yang melalaikan orang, kesehatan dan waktu luang. Kemudian yang kedua adalah wa an syababihi fima ablah. Kemudian juga yang kedua yang akan ditanya itu adalah kaitan dengan masa mudanya. Digunakan untuk apa? Ya memang kalau disebut syabab itu ya, jadi kalau disebut syabab itu biasa identik kalau dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh syabab itu adalah dari sejak balik sampai 40 tahun, itu namanya pemuda. Ya kan dalam hadis ya ma'syarus syabab, ya ma'syara asy-syabab, wahai para pemuda. Jadi pemuda itu adalah usianya dari dia sejak balik sampai 40 tahun, itu namanya pemuda. Makanya di kampung saya ada istilah ada istilah remaja, ada remako gitu ya. Ayah benar-benar remaja, ayah remaja kolot gitu. Nah, walaupun menurut WHO katanya pemuda itu sampai 60 tahun ya sekarang. Sampai 60 tahun. Nah, tapi ini tentang masa muda. Digunakan untuk apa? Kemudian berikutnya ini tentang harta, Bu. Ini menarik tentang harta. Harta itu ditanya dua. Wa maluhu min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta, dari mana kita mendapatkan harta dan dikemanakan. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tahu harta ini akan ditanya, pasti kita juga akan hati-hati. Makanya kata Rasul, fa'azmilu at-talab. Dalam mencari harta, pastikan harta itu adalah dengan selektif dalam memilih harta tersebut. Jadi fa'ajmilu fit talab. Kata Rasul dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim, la tastabti'u ar-rizqa. Janganlah kalian menganggap rezeki itu lambat datang. Fa innahu lam yakun 'abdun liyamuta hatta yablugha akhir rizqihi. Maka karena seorang itu tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya itu adalah sudah habis. Jadi nggak usah mengatakan rezeki itu menitelat ke saya mah datang. Nah, tenang aja, karena kalau kita belum waktunya, kita tidak akan meninggal dunia. Sebelum rezeki kita habis, kita tidak akan meninggal dunia. Kemudian kata Rasul, fa'ajmilu fit talab. Maka selektiflah dalam mengais rezeki. Apakah harta ini halal atau tidak? Jadi dari mana kita mendapatkan harta dan harta itu dikemanakan? Kira-kira Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu harta kita akan dihisab, kita akan mikir-mikir ya. Ya, kenapa orang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat dalam konteks harta? Punten, ada yang sampai menipu, ada yang sampai mencuri, ada yang sampai korupsi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak ingat hari pembalasan. Coba kalau ingat hari pembalasan, pasti dia tidak akan menggunakan itu. Ya. Kan dalam sebuah hadis ya, barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah. Jadi mengambil satu jengkal tanah. Hari satu jengkal segini Pak ya. Apa kata Rasulullah? Hari kiamat dengan cara zalim, artinya berarti mencuri lah satu jengkal tanah. Dengan cara zalim, nanti di hari kiamat itu dia akan dikalungkan akan dikalungkan di lehernya itu bumi sebanyak 7 lapis bumi. Itu baru satu jengkal. Gimana kalau 1 hektar? Gimana kalau mengambil tanah punya rakyat? Bagaimana kalau kan banyak kasus-kasus terjadi. Ada kasus kadang punten Pak. Saya sering kaitan dengan Babu Haris contohnya.
Ketika pembahasan tentang bab waris, kan banyak kadang adik kakak berebut gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak memahami betapa harta itu akan ditanya dari mana dia mendapatkannya. Kenapa naudzubillah min dzalik ada pedagang sampai curang? Kan sampai ada turun ayat wailul lil mutaffifin. Karena kata Allah apa dalam ayat ini apa? Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Dia melakukan pelanggaran itu di situ. Kenapa sampai ada orang melakukan korupsi? Padahal penghasilannya sudah besar. Ya kenapa? Contohnya ada pejabat, Pak ya. Pejabat itu saya sempat ngobrol dengan pejabat nggak tinggi-tinggi banget. Dia resmi, kata dia Ustadz, katanya dia sudah pensiun sekarang. Saya sebulan itu mengantongi uang bisa 50 juta. Karena memang resmi itu. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya tidak melanggar aturan. Bisa dapat saya segitu. Memang gaji pokok saya kecil, tapi kan ada tunjangan A, tunjangan B dan sebagainya. Itu saya bisa dapat 50 juta katanya. Tapi 50 juta sudah dapat sebulan. Tapi kenapa masih dia melakukan pelanggaran? Karena tadi dia nggak percaya kaitan dengan hari kiamat ini. Satu mungkin tidak qanaah, yang kedua tadi ujung-ujungnya tidak percaya. Kemudian dikemanakan harta tersebut? Ini kan tinggal sekarang harta kita sudah bersih, sudah benar. Kemudian dikemanakan harta tersebut? Ini kan jadi pelajaran lagi. Berarti kita jangan sampai menggunakan harta dengan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'ajmilu fit talab. Kemudian berikutnya adalah wa madza amila fi ma'alima. Kemudian ilmu yang dia dapatkan digunakan untuk apa? Ini adalah kalau kita berbicara tentang hari Malik Yaumiddin. Sehingga Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu membaca Malik Yaumiddin, maka seharusnya dia itu selalu berpikir maju dan berorientasi masa depan. Jadi orang yang berorientasi Malik Yaumiddin ini visinya selalu visi akhirat, sebenarnya dia berpikir maju dan berorientasi masa depan, bukan berpikir ke belakang. Bukan menjadi orang terbelakang, tapi orang yang selalu berpikir maju dan berorientasi pada masa depan. Lihat dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, lihatlah dirimu apa yang sudah kamu lakukan untuk esok hari. Bapak Allah Subhanahu wa taala, Umar kan pernah ditanya, Umar bin Khattab. Mohon maaf, Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay bin Ka'ab, apakah yang dimaksud dengan takwa? Apa kata Umar bin Khattab? Apa kata Ubay bin Ka'ab? Wahai Umar, pernah nggak kamu berjalan, di jalan itu ada duri? Kira-kira kamu mau ngapain kalau di jalan berduri tersebut? Kata beliau, syammartu wajtahatu. Saya akan berhati-hati dan bersungguh-sungguh agar tidak terinjak duri tersebut. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Hadza taqwa. Itulah takwa. Jadi kita akan berhati-hati. Nah, kemudian setelah berhati-hati seperti itu, maka apa? Ujung-ujungnya kita pun akan selalu apa? Akan selalu mengevaluasi diri. Apakah amalan yang kita lakukan ini adalah bermanfaat untuk hari akan datang atau tidak? Maka wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Maka orang yang berorientasi akhirat, disebutkan kata Rasul, adalah orang yang cerdas. Kata Rasul, al-kayyisu, orang yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mandana nafsu, orang yang menaklukkan hawa nafsunya dan dia selalu berpikir positif, dia selalu berpikir untuk masa depan. Makanya orang kalau kita ayat Malik Yaumiddin itu ada dalam diri kita, ibu rahmat Allah SWT, harusnya tadi kita selalu berpikir maju dan berorientasi kepada masa yang akan datang. Makanya apa yang kita lakukan bukan kumaha engke, tapi engke kumaha, kan begitu. Hari kita makan kadang kumaha engkewe, kan begitu. Tapi kita harusnya engke kumaha. Ini kan harus jadi pelajaran. Sehingga orang kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sebelum kita melakukan itu, maka apa? Nanti dampaknya ke depan bagaimana? Saya kemarin di khutbah Jumat yang menyampaikan hadis Nabi kaitan dengan Isra Mi'raj. Ya, bukan masalah Isra Mi'raj di bulan Rajab dan sebagainya. Memang mayoritas yang masyhur di kita Isra Mi'raj di bulan Rajab. Walaupun ulama lain mengatakan tidak di bulan Rajab. Ini mah terlepas, ini perbedaan para ulama. Kita tidak membahas tentang itu. Cuman ada satu hal yang menarik, Pak, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu kan ketika diisrokan dan dimi'rajkan kan dihadapkan dengan dua bejana. Dua tempat minum. Satu diisi arak, yaitu khamar, yang satu lagi diisi susu. Kemudian Rasul memilih susu, kan? Apa kata malaikat Jibril? Kamu milih mana? Milih susu. Apa kata malaikat Jibril ketika itu? Alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayah kepada engkau dan engkau telah memilih jalan yang baik. Seandainya kamu meminum khamar, maka umatmu pasti akan rusak. Kan ini contoh gitu ya. Ketika berbicara tentang khamar, kalau khamar itu hanya dilihat dari sisi bisnis memang menguntungkan. Kalau dilihat dari sisi
bisnis. Cuman kan kalau kita berpikir masa yang akan datang gimana? Ini generasi yang akan datang gimana kalau minum khamar semua? Kan ayat tentang khamar itu menarik. Kan awalnya disebutkan bahwa nanti ada anggur. Anggur itu kan ada yang dibuat makanan, yang dibuat khamar, kan begitu saja. Kemudian setelah itu turun ayat yang kedua, mereka bertanya tentang khamar. Iya, katanya khamar itu baik, tapi keburukannya lebih banyak. Ini kan dalam surat Al-Baqarah begitu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Dalam khamar itu ada kebaikan, tapi dosanya lebih gede, keburukannya lebih besar. Di antara dampak keburukan khamar itu turun ayat berikutnya, surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Orang mabuk tuh nggak sadar, otaknya rusak. Barulah setelah itu turun surat terakhir berbicara tentang khamar, surat apa? Surat Al-Maidah ya, surat At-Taubah. Ya, di dalam surat itu disebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizqum min amali syaitan fajtanibu. Dalam surat Al-Maidah kan disebutkan begitu. Kemudian apa? Di ayat 91-nya apa? Innama yuridus syaitanu ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu menginginkan untuk apa? Kalian itu bermusuh-musuhan, kalian itu adalah terjadi percekcokan dan lain sebagainya. Al-adawata wal baghdha. Apa? Fil khamri wal maisir, karena meminum khamr. Bayangkan, kalau kita Malik Yaumiddin selalu berada dalam diri kita, maka kita akan selalu berpikir maju dan berorientasi kepada masa yang akan datang. Karena orang cerdas itu siapa? Orang yang selalu berpikir di masa yang akan datang. Nah, tentu ini adalah karena kaitan dengan hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Yang kedua, ibarat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Malik Yaumiddin dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang harus menjadikan pelajaran buat kita semuanya adalah apakah perbuatan saya ini mendukung akhirat saya atau tidak? Ini kan harus jadi pertanyaan. Apakah kehidupan dunia ini mendukung akhirat saya atau tidak? Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang dunia, dunia ini sangat memukau. Dunia ini sangat menipu buat kita semuanya. Lihat di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan pada apa-apa yang diinginkan. Pertama adalah wanita, kemudian anak, kemudian wal qanatiril muqantarah, kemudian berikutnya adalah harta yang banyak. Dari apa? Minadh dhahabi wal fiddah, emas dan perak. Kemudian berikutnya wal khailil musawwamah, kemudian juga adalah kuda pilihan, wal an'am dan binatang ternak, wal hars dan sawah, ladang. Kemudian kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh menikah, bukan itu. Bukan kita berarti tidak boleh punya anak, bukan itu. Bukan juga kita tidak boleh punya harta yang disebutkan tadi, emas dan perak. Kemudian juga ini kan contoh-contoh saja. Kemudian al-khailil musawwamah, kemudian kendaraan mungkin bahasa kita sekarang. Kemudian wal an'am, binatang ternak, aset kita, wal hars dan sawah ladang. Artinya kehidupan dunia bukan tidak boleh itu. Tapi jangan sampai kehidupan dunia itu melalaikan kehidupan kita yang sesungguhnya. Makanya sering jadi pertanyaan, apakah perbuatan saya ini akan bermanfaat untuk kehidupan akhirat atau tidak? Kita punya istri, kita punya suami, maka jadikan suami istri itu sebagai ladang kita untuk akhirat. Kita punya harta, harta yang kita miliki jadikan itu sebagai ladang untuk kehidupan akhirat. Makanya kata Allah, katakan jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri-istri kalian atau pasangan hidup kalian, kemudian wa asyiratakum, kata Rasulullah, dan juga kata Allah, dan keluargamu, kemudian wa amwalun iqtarabtumuha, kemudian harta kekayaan yang kamu khawatir khawatir hilang, khawatir rugi, kemudian wa tijaratan tahsyawna kasadaha, perniagaan yang khawatir kalian rugi, harta yang kalian usahakan. Kemudian wa masakin tardaunaha, kemudian harta tempat tinggal yang kamu suka dengan tempat tinggal tersebut. Ahabba ilaikum minallahi wa rasul. Ini jadi pelajarannya. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Artinya harta ini harus kita miliki. Tapi jangan sampai harta yang kita miliki lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kalau kita sedang mencari harta, dipanggil oleh Allah untuk sholat, abai. Kaitan dengan apapun gitu ya, dengan keluarga dan sebagainya. Sehingga ini yang tidak dibolehkan di dalam Al-Quran. Makanya apa? Kata Allah, fatarabbasu, tunggu sampai aku akan ganti generasi kalian. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menyebutkan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Seimbang.
Cari kehidupan akhirat dan jangan lupa kehidupan dunia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berprinsip Malik Yaumiddin, dia selalu profesional dalam mengerjakan apapun dan dia selalu memperhatikan manfaat gak untuk akhirat saya. Ketika saya mengambil keputusan, karena contohnya saya adalah orang yang diamanahkan untuk mengambil keputusan, maka selalu jadi pertanyaan, manfaat gak untuk akhirat saya? Kita sebagai suami, kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai apapun, selalu kita memposisikan, manfaat gak untuk kehidupan akhirat saya? Kenapa? Karena kalau kita bandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat itu di sisi Allah apa? Kehidupan dunia di sisi Allah itu ibarat apa? Ibarat seekor nyamuk, maka tidak akan memberikan arti apapun. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasul pernah lewat bersama para sahabat di sebuah pasar. Di pasar tersebut ada bangkai kambing, telinganya putus, kecil, kurus. Kata Rasul, ada yang mau beli nggak 1 dirham? 1 dirham itu sekitar berapa? 1 dirham itu kan 3 gram perak. Taruhlah 300 ribuan gitu ya kalau sekarang. Ada yang mau beli nggak? Nggak ada yang mau. Bagaimana kalau dikasihkan? Ya Rasul, jangankan jangankan sudah mati begini, masih hidup aja saya mikir-mikir kalau kambing seperti ini. Apa kata Rasulullah? Ini kaitan dengan kehidupan dunia. Demi Allah kata Rasul, dunia itu di sisi Allah tidak ada dunia Allah itu lebih hina dibanding kambing di sisi kalian ini. Kalian kan tidak mau mengambil ini, maka dunia juga sama. Tapi bukan berarti dunia itu kita tinggalkan, bukan. Tapi dunia itu bagaimana menjadikan kita mazra'atul akhirah. Karena pilihan kita kalau nanti Malik Yaumiddin itu apa? Pilihannya cuma satu di antara 2 hal, surga atau neraka. Dan tentu untuk mendapatkan surga itu mahal. Surga itu adalah mahal. Sedangkan kalau kita memilih kalau kita memilih neraka itu sangat gampang. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, khuffatin naru bisyahawat. Yang namanya neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Sedangkan surga dipenuhi dengan wa khuffatil jannatu bil makari. Dengan sesuatu yang tidak kita cintai. Bapak Ibu contoh. Kan subuh ini alhamdulillah hari ini mah enggak hujan. Berapa 2 atau 3 hari yang lalu kan hujan. Kira-kira Pak, kalau kita pas subuh, alhamdulillah subuhnya sekarang 4:30 lebih. Coba kalau subuhnya jam 4. Kira-kira Pak kalau subuh jam 4 enaknya apa? Kalau hujan gitu ngari rinci, enak-enak buat bapak-bapak, kira-kira mending ke masjid, mending di rumah, Pak. Mending di rumah. Buat ibu-ibu kira-kira Pak, lamun hujan buat ibu-ibu kalau hujan ngari rinci begitu kira-kira apa? Mendingan narik selimut atau selimut dilempar? Ya, makanya selimut itu kadang Pak lebih berat daripada barbel, Pak. Ya kan? Selimut itu lebih berat daripada barbel. Barbel mah bisa diangkat, selimut kadang Pak, kecuali dengan keimanan tersebut. Kita bisa melakukan itu semuanya. Maka dunia itu seperti itu. Tapi dalam kehidupan kita pasti tadi kita akan dibarengi dengan 2 potensi ini. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Potensi ini akan selalu ada. Tinggal kita memilih. Makanya bagi orang-orang yang berpikir terkaitan dengan Malik Yaumiddin ini apa? Dia selalu bertanya, apakah manfaat gak untuk kehidupan akhirat kita? Makanya visinya tuh visi akhirat. Apapun yang dia lakukan, akhirat pasti. Akhirat yang dia lakukan. Kemudian berikutnya adalah orang yang selalu membaca Malik Yaumiddin ini adalah berikutnya adalah kalau kita lihat di sini bahwa ya Malik Yaumiddin ini adalah dia selalu mewaspadai dosa. Kenapa dia selalu mewaspadai dosa? Karena dia tahu bahwa dosa itu akan diminta apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Makanya Nabi Adam alaihissalam, beliau seorang nabi, melakukan satu dosa, doanya sampai terus-terus dikumandangkan. Rabbana hablana, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, aku ini akan termasuk orang-orang yang merugi. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang harus kita waspadai kaitan dengan bab dosa ini. Jadi kita selalu mewaspadai dosa. Kenapa? Karena dosa inilah yang akan nanti menghambat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah orang yang berprinsip tentang Malik Yaumiddin ini adalah dia akan mengusir segala kegelisahan hidup. Jadi hidupnya tidak akan galau. Makanya kembali kalau kita kaitkan dengan ayat kemarin Ar-Rahmanir Rahim, itu kan orang yang berprinsip selalu membaca Ar-Rahmanir Rahim, hidupnya selalu apa? Dia berpikir positif. Kenapa dia berpikir positif? Karena dia tahu bahwa apa yang terjadi ini
Itu sudah kehendak Allah dan itu pasti yang terbaik. Kemudian berikutnya, orang seperti ini di dunia aja mungkin seperti ini, tapi dia yakin kehidupan akhirat akan lebih baik. Dalam sebuah hadis ibarat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang apa? Tentang kehidupan surga dan neraka. Jadi disebutkan ketika ada orang di dunia itu miskin semiskin-miskinnya. Pokoknya mah intinya mah paling melarat di dunia, itu bahasa kitanya begitu. Pokoknya mah sulit banget kehidupannya. Ketika dimasukkan ke surga, sebentar ditanya, kamu pernah merasakan kesulitan nggak? Wallahi, kata dia, demi Allah, ya Allah, saya belum pernah merasakan kesulitan apapun. Saking nikmatnya surga. Sehingga apa? Dia akan mengusir segala kegelisahan yang ada. Apapun yang terjadi, hilang buat orang tersebut kegelisahannya. Kemudian ada orang yang di dunia itu nikmat, tidak pernah susah. Menaya nama istilah Mas Sultan apa gitu ya. Kan ada anak-anak. Pokoknya nama tidak pernah susah lah hidupnya teh. Dari sejak brojol sampai dia meninggal dunia tidak pernah ada kesusahan. Harta banyak dan lain sebagainya. Kemudian ketika itu dimasukkan ke neraka. Baru sebentar saya masukin ke neraka. Kamu pernah merasakan kenikmatan nggak? Demi Allah, saya belum pernah merasakan kenikmatan sekecil apapun. Kenapa? Baru dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang-orang yang seperti ini dia akan selalu mengusir kegelisahannya. Makanya kan di antara rukun iman itu kan rukun iman yang kelima dan keenam kan apa? Beriman kepada hari akhir. Kemudian beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah. Ketika kita beriman kepada takdir, beriman kepada hari akhir, salah satunya adalah kegelisahan hidup kita ini akan hilang. Kenapa? Karena kita yakin kehidupan akhirat itu lebih baik. Di dunia mungkin hidup biasa-biasa saja, tapi di akhirat dia yakin bahwa kebaikannya akan lebih banyak. Makanya kenapa sahabat-sahabat Nabi itu walaupun hidupnya ada yang kaya raya, ada yang miskin, mereka hidupnya sama saja. Karena dia selalu mengusir kegelisahan hidup ini. Makanya kan siapa? Abu Hanifah ya. Abu Hanifah ini kan seorang saudagar kaya raya. Jadi di samping beliau seorang ulama, beliau itu seorang saudagar kaya raya. Pernah beliau kehilangan hartanya. Karena beliau ini mungkin kalau sekarang melakukan impor barang keluar. Jadi mengekspor barang keluar. Ketika mau mengirimkan barang, kalau sekarang mungkin satu kontainer banyak. Kata pegawainya itu, wahai tuan, itu barang yang akan kita kirimkan hilang. Kata Imam Abu Hanifah, ya udah nggak apa-apa katanya. Memang mungkin bukan rezeki kita, nggak gelisah gitu. Kenapa ya? Ya mungkin ya beliau berusaha mencari, ya itu menjelas karena usaha manusiawi. Tapi beliau tidak khawatir berlebihan dan lain sebagainya. Kemudian tidak lama kemudian ketemu lagi. Ternyata hartanya ketemu lagi barang yang hilang tersebut. Maka ketika disampaikan beliau pun tidak sombong. Maka biasa saja. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika musibah yang menimpa kita seberat apapun, ketika kita harapan kita hari akhirat ada, maka apa? Kita tidak akan merasa gelisah dalam kehidupan ini. Makanya kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu siapa? Orang yang hatinya itu selalu mengingat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan selalu mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ketika kita membaca Malik Yaumiddin, Allah itu penguasa hari pembalasan nanti. Maka di dunia terzolimi, ya kita mencari keadilan. Tapi seandainya keadilan itu tidak ada, maka kita pasti akan, nanti juga di akhirat pasti ada pengadilan. Ini kan selalu hidup kita apa? Akan mengusir rasa kegelisahan. Makanya saya bulan kemarin sempat ada kajian tentang beriman kepada takdir. Saya tidak membahas beriman kepada takdirnya, tapi apa buahnya beriman kepada takdir. Salah satunya hidupnya akan selalu optimis. Makanya betul ya di dalam surat Di dalam surat Fussilat kan, orang yang beriman itu apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka akan turun malaikat. Kenapa turun malaikat ketika itu? Kata Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan malaikat turun itu membawa 3 kabar gembira. Satu adalah ketika sakaratul maut. Di 3 waktu memberi kabar gembira. Satu ketika sakaratul maut. Yang kedua ketika dia dimasukkan ke liang kubur. Kan nanti kalau orang baik kan nanti akan ditemani oleh amal solehnya. Maka malaikat akan memberikan kabar gembira. Sehingga orang yang meninggal dunia kalau dia baik, kenapa pingin segera hari kiamat? Karena dia sudah merasakan kenikmatan dan dibukakan pintu surga. Bukan masuk surga, tapi nanti mendapatkan angin surga. Ketika mendapatkan angin surga itulah orang tersebut mengatakan baru nikmat seperti ini sudah nikmat, apalagi kalau masuk surga beneran. Kemudian yang ketiga adalah indal ba'tsi, ketika dibangkitkan. Malaikat akan memberikan kabar gembira, sehingga orang-orang ini apa? Akan mengusir Akan mengusir kegelisahan dalam kehidupannya. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih dan jangan takut.
alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang dinantikan. Kenapa para sahabat Nabi kalau kita lihat dulu hidupnya selalu optimis? Karena keimanan yang dia miliki, Maliki Yaumiddin. Makanya ketika terjadi perang Badar gitu ya, orang-orang kafir ketakut kenapa orang-orang kafir bisa kalah di perang Badar? Karena beda tujuan. Orang kafir pingin hidup, kalau orang muslim pingin mati syahid. Heraklius itu pernah mengatakan, beliau pernah bertanya, ketika itu kan terjadi kekalahan. Maka kata Raja Heraklius, beliau mengatakan bahwa apakah jumlah kalian lebih banyak atau lebih sedikit dibanding jumlah musuh? Kata pasukannya, jumlah kami itu berlipat-lipat lebih banyak daripada kaum muslimin. Terus kenapa kalian kalah? Maka kata pasukannya mengatakan, orang-orang muslim itu dia rajin ibadah, bahasa kita mungkin begitu, jauh dari maksiat, itu aja intinya. Menepati janji, selalu baca Quran dan lain sebagainya. Intinya dekat ibadah. Kemudian sedangkan kami biasa melakukan ini dan itu, ya melakukan kesalahan. Maka apa kata Heraklius? Itulah kenapa kalian kalah. Bayangkan, ini yang disampaikan oleh Raja Heraklius ketika mengatakan seperti itu. Kenapa? Orang-orang ini mengusir kegelisahan hidup. Kenapa? Dia tenang saja dalam kehidupannya. Kenapa? Dia yakin bahwa Maliki Yaumiddin. Sehingga ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, maka dari kajian di hari ini tentang Maliki Yaumiddin, kita sampai ayat keempat ternyata dibahas di hari ini adalah bahwa ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, maka ini kan harus menjadikan PR buat kita semuanya adalah kira-kira dalam kehidupan kita di dunia ini selalu kita renungkan, apakah amalan yang kita lakukan berdampak baik untuk akhirat atau tidak. Jika iya, laksanakan. Jika enggak, kita jauhi. Kemudian kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, maka kita selalu menghindari dosa. Maka ketika melakukan dosa, ingat ada kehidupan akhirat. Sehingga ketika ada masalah yang menghimpit kita semuanya, tentu kita cari solusinya. Kita mohon kepada Allah untuk segera mengangkat masalah ini. Tetapi hidup kita tidak akan pernah gelisah. Sehingga orang yang Maliki Yaumiddinnya kuat, sakit, ya tetap aja. Ya sakit, berobat, berusaha. Tapi kan dia akan selalu hidupnya selalu optimis dan lain sebagainya. Maka ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita kembali mungkin mereview 4 ayat sebelumnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam segala kehidupan kita selalu memulai dengan Bismillah. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini selalu kita baca ayat ini minimal 17 kali. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Maka kita selalu berpikir positif, husnuzon, selalu berpikir positif dalam segala kondisi. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita sebenarnya, mungkin yang keempat sampai ayat keempat kita bahas di kesempatan kali ini. Maka Maliki Yaumiddin ini adalah visi kehidupan kita, adalah visi akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia, bagaimana berdampak untuk kebaikan di akhirat. Kita jadi orang tua, kita jadi anak, jadi istri, jadi suami, jadi pegawai, jadi karyawan, jadi bos, jadi apapun, maka dampaknya untuk kehidupan akhirat atau tidak. Contohnya, saya diberikan amanah A untuk punya jabatan tertentu. Saya punya anak buah, bagaimana menjadikan anak buah ini nanti menjadi orang-orang yang baik, dan itu akan berdampak kebaikan buat kita di akhirat. Kata Rasul, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan yang sama. Saya sebagai pekerja, maka dalam pekerjaan kita saya akan optimal bekerja tersebut. Kenapa? Karena al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu harus komitmen dengan apa yang telah dia komitmenkan. Kan al-muslimun ala syurutihim, sehingga dia akan selalu bekerja dengan optimal. Dia tidak akan melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena dia ingat kehidupan akhirat menanti kita semuanya. Apapun yang kita lakukan, pasti ketika Maliki Yaumiddin ada dalam diri kita, maka ini adalah akan menjadikan kita selalu berpikir positif, sehingga tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Makanya pantas kalau disebutkan the 7 Islamic habit, 7 kebiasaan hidup Islami dan modern, kalau kita lakukan ini akan membawa dampak kebaikan buat kita semuanya. Insyaallah mungkin nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang prinsip berikutnya adalah bahagiakan hidup dengan ibadah dan doa. Sebagai penutup, agar prinsip Maliki Yaumiddin terhujam kokoh di dada kita, ingat kemana saja kaki kita diayunkan. Ingat perut kita dengan apa diberi makan. Ingat kematian yang ada di hadapan. Ingat hari pengadilan yang membuka semua data kehidupan, dan ingat dahsyatnya neraka yang akan meluluh lantahkan
kaitan dengan fisik kita. Ini adalah selalu kita ingat kaitan dengan ini. Kaki kita, perut kita, kita selalu mengingat kira-kira diisi untuk apa, dan ingat kematian kita ada di depan mata kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Orang lari dari kematian, dia akan mendapati kematian itu di depan dia. Jadi bukan di belakang, kematian itu ada di depan kita semuanya. Tapi itu saja mungkin yang bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di hari ini bisa berdampak baik dalam kehidupan kita, dan tentu kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa sampaikan. Dicukupkan atau ada pertanyaan dulu? Atau dicukupkan dulu saja mungkin ya, hari Ahad bisa ada acara kegiatan di luar. Mungkin saya tutup terlebih dahulu. Kalau ada yang mau bertanya, mangga lah kita buka sesi tanya jawab. Setelah kita tutup saja, khawatir ada di antara Bapak Ibu yang ada aktivitas mungkin di Ahad pagi ini. Kalau mau meninggalkan kajian kan kalau belum ditutup nggak enak mungkin ya, karena juga tidak baik dan lain sebagainya. Mari kita tutup kajian ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.